itu besoknya beliau cerita ke saya bahwa malam itu ada sosok putih, berjubah putih, wajahnya bersinar, lalu berbicara kepada istri saya bahwa berbicaranya seperti ini, anakku, engkau tidak akan meninggal sebelum usia 70 tahun. Saya berbicara bahwa harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bermulanya seperti itu, Pak, melalui proses penderitaan ini, Pak. Kira-kira demikian, Pak Paul. Iya, 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 iya. Lalu kenapa istrinya yang ketemu istrinya, yang ketemu Tuhan Yesus itu istrinya atau Pak Rizky? Bapaknya ngamuk, saudara. Kenapa? Saya kasih Alkitab. Ya saya kasih Alkitab, di rumah ada Alkitab, bapaknya ngamuk mau dibakar Alkitabnya. Oke, ini seberapa nih? Oke, terakhir ini Rizky Kartunggu dah terakhir. Jangan ada lagi ya, nanti kalau ada lagi, kalau keburu ya nanti setelah Firman. Rizky Kartunggu, silakan. Selamat malam, Pak Paul. Selamat malam. Saya mau bertanya, Pak Paul. Mungkin saya bertanya di luar dari konteks yang dibicarakan malam ini. Saya mau bertanya untuk kepentingan pribadi saya, Pak Paul. Apakah boleh? Tergantung, kalau pokoknya masih tentang Alkitab ya. Oh ya, ya. lanjut aja. Gini, Pak Paul, saya ini seorang mu'alaf dari tahun 2006 sampai 2021. Saya memutuskan untuk kembali ke agama saya yang semula, Pak Paul. Suara saya jelas, Pak Paul? Ya, terus lanjut. Yang saya ingin bertanya begini, Pak Paul. Nah, saya sudah kembali ke agama saya yang semula, tapi istri saya ini masih seorang. Apakah saya masih untuk hidup bersama-sama dengan istri saya yang saat ini dia masih seorang Muslim, Pak ya? Karena di dalam ayat Alkitab saya hanya ada pegang dua ayat firman Tuhan yang mungkin ayatnya saya tidak bisa. Yang satu yang saya ingat tuh ya apa yang dipersatukan oleh Allah tidak oleh manusia. Terus yang lagi kalau ayatnya saya lupa, katanya. Pertanyaannya? Itu kita berdoa seperti itu, Pak Paul ya. Pertanyaannya saya minta pendapat dari Pak Paul dan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, itu bagaimana saya sudah menjadi mualaf dan kembali ke agama saya, sedangkan istri saya masih Pak dulu kan Kristen. Dulu sebelumnya Kristen ya? Sebelumnya saya Kristen. Terlahir dari Kristen, Pak. Lalu jadi mualaf, ya, jadi Islam, lalu jadi Kristen lagi. Betul. Nah, pertanyaannya waktu jadi Kristen lagi ini sudah dibaptis belum? Saya sudah dibaptis, Pak Paul. Dibaptis ulang? Iya, betul. Dibaptis ulang tahun 2000, berapa tadi? 2022 itu ya? Iya, 2021. Yang 2021 dibaptis ulang ya. Terus, ya. Tapi waktu menikah sama istri, cara Islam apa cara Kristen? Islam, Pak Paul. Nah, waktu menikah dengan istri kan cara Islam. Terus masuk balik lagi ke Kristen, tapi istri masih tetap Islam, ya kan? Betul. Firman Tuhan berkata, kalau seorang suami atau seorang istri, terus pasangannya itu Islam, dari agama lain, jangan diceraikan. Ya, 1 Korintus 6, 1 Korintus 7 dibaca nanti ya. 1 Korintus 6 dan 1 Korintus 7. Jangan diceraikan, didoakan, diinjili pelan-pelan. Nggak usah diajak jadi Kristen, tapi diberitakan kabar, tunjukkan. Pemberitaan yang paling baik adalah perubahan. Nah, ini kita mau belajar bahwa hidup kita dirubah ketika kita menerima Yesus. Banyak orang jadi Kristen, Kristennya itu cuma Kristen ikut-ikutan, atau dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma karena Kristen yang ada di perdebatan doang, bukan Kristen yang kelahiran baru. Itu bahaya.
Kristen yang tidak lahir baru itu bahaya, ya. Merusak. Kristen yang tidak lahir baru itu merusak, ya, dan itu adalah jerat dari iblis juga, ya. Jadi harus lahir baru. Nanti kalau orang lahir baru, nanti dia hidupnya jadi dirubahkan, lalu orang akan melihat hidupnya berubah dan kemudian bisa memenangkan seluruh keluarganya. Selama saya membaptis orang, ya, dari saya dulu ya, ada yang dia seorang sebetulnya dia Katolik tapi bukan Katolik karena dia masih menyembah berhala segala macam ya. Jadi bukan Katolik juga, masih menyembah dewa-dewa ya. Bukan bukan nah, terus kemudian waktu SMA kelas 3 itu saya injilin. Dia tetangga rumah sebelah rumah saya ya. Persis tetangga rumah sebelah saya. Nah, kemudian dia bertobat, terima Yesus ya. Sungguh-sungguh dia tetap di gereja Katolik tapi sudah enggak menyembah dewa-dewa yang lain. Dia hanya percaya kepada Yesus dan tetap di gereja Katolik, ya. Wah, luar biasa cinta Tuhan. Hari pertama dia tahu ya, dia dibaptis, wah, bapaknya ngamuk, Saudara. Kenapa? Saya kasih Alkitab. Ya, saya kasih Alkitab, di rumah ada Alkitab, bapaknya ngamuk mau dibakar Alkitabnya. Terus anak ini dibalok ya, digebukin pakai balok sama bapaknya. Tapi saya terus dia nangis ya, dia ke rumah saya. Dia ke rumah saya, dia cerita, "Kamu nggak apa-apa yang sabar. Kamu terima Yesus dan kamu tetap bantu orang tua." Contoh saya juga bantu orang tua di rumah. Kami semua dari keluarga pas-pasan ya, pas-pasan. Waktu itu saya pernah miskin sekali ya. Nah, waktu itu kami pas-pasan, tapi kenapa? Karena kita semua kerja, serumah itu kerja, ya. Saya bantuin orang tua, ya. Saya bantuin orang tua kerja. Anak ini juga, "Oh iya ya benar ya, kamu bantu. Biasanya kamu males-malesan kalau bantu orang tua. Sekarang tunjukkan, kamu jadi anak yang berbakti tanpa disuruh kamu." Terus dia lakukan semua, ya. Dia eee, juga bintang kelas ya, prestasinya juga bagus. Dia juga bantu orang tua, dulu dia suka bantah, sekarang nggak pakai bantah. Pagi-pagi sudah bangun, memang dirubah karena memang hatinya kasihan, aku kasihan, dia nangis, aku kasihan sama papaku, sama mamaku, aku pengen mereka bertobat. Lalu saudara diem-diem, 2 adiknya bertobat, ya, karena ngelihat kakaknya berubah. Biasanya kakaknya ini bosi di rumah, sekarang kakaknya ngelayani adik-adiknya. Adik-adiknya ikut dibaptis diem-diem. Lalu mamanya tahu saudara. Nah, mamanya itu datengin mama saya, wah berantem nih, tak pikir, wah mama saya juga tukang ribut, ini juga tukang ribut nih berdua nih. Ternyata enggak, dia nanya, ya, "Lu, kalau saya mau jadi Kristen caranya gimana?" Saya kaget, saya dipanggil. Ih, mamanya Untung mau jadi Kristen. Namanya Untung ya, teman saya namanya Untung Gunawan. Ini mamanya Untung mau jadi Kristen. Kaget saya melongo, kemarin baru gebukin ya, bapaknya baru gebukin. Dan nanti nanti omnya gimana tante? Terus biarin saja mati di neraka, dia bilang, kamu. Saya mau jadi Kristen. Anak-anak saya jadi tambah baik kok jadi Kristen, dia bilang begitu. Anak-anak saya jadi Kristen jadi tambah baik. Ya, anak-anak nggak pernah ngelut itu nggak pernah berontak kalau disuruh jaga toko, disuruh bersihin ngepel rumah segala macam, nggak pernah pakai protes, langsung berangkat. Malah nggak usah disuruh, kita lagi pergi tiba-tiba rumah udah beres. Jadi Kristen jadi tambah baik anak saya, dia bilang begitu. Aku mau jadi Kristen saja. Itu biar bapaknya biar masuk neraka, biarin saja kalau nggak mau jadi Kristen. Akhirnya dibaptis. Ya, kemudian kurang 2 tahun, jadi 10 tahun kemudian ayahnya ini meninggal. Kurang 2 tahun ayah meninggal, saya dengar ayahnya pun dibaptis. Kenapa? Karena hidupnya itu benar-benar dirubah. Masalahnya banyak orang Kristen, dia jadi Kristen di rumah malah jadi beban buat keluarganya. Siapa yang mau jadi Kristen kalau ngeliat orang Kristen begitu? Saya saja ngeliat orang begitu tak omelin, saudara. Kalau saya tak omelin ya. Serius, saudara. Kalau ada orang, makanya gini ya, kalau orang yang tidak bekerja jangan makan. Makanya kita, Yayasan Bun Pagi, kalau Anda nganggur, karena sengaja nganggur, ya, kalau Anda mampu, Anda bekerja. Kalau nggak ada kerjaan, kita carikan kerjaan, kita bikin kerjaan. Kalau Anda sehat dan nganggur, kita nggak bisa bantu. Kita tidak mau bantu. Barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Dan banyak orang yang pura-pura jadi Kristen,
karena kepengin terima uang dari gereja atau dari orang-orang baik seperti komunitas kita. Begitu Pak Rizky. Jadi yang benar adalah kamu benar-benar lahir baru enggak? Ya nanti kita cerita ya bagaimana ya hidup yang dirubahkan. Nah, kalau kamu hidupmu dirubahkan, nanti istrimu pasti akan dimenangkan. Oh, itu saya sudah nggak cuma satu orang ini. Kasusnya sudah banyak. Satu orang dimenangkan, seluruh keluarga dimenangkan. Sudah banyak ceritanya. Ya, itu Pak Rizky. Mana nih? Ya. Pak Paul? Ya. Ya, Pak Paul. Suara saya jelas? Ya. Jadi, saya boleh cerita sedikit kenapa saya harus kembali ke agama saya, boleh Pak Paul? Boleh. Ya. Jadi Pak Paul, saya ini jadi Islam 15 tahun, Paul ya. Dan saya kembali ke agama saya yang semula atau saya ikut Tuhan Yesus Kristus itu bermula dari saya sama istri saya mengalami beban yang berat ya. Jadi istri saya jatuh dalam sakit yang memang sangat parah dan itu yang sangat parah beliaunya kena COVID-19 juga ya yang baru-baru ini ya. Jadi di malam itu memang istri saya sudah tidak sanggup dan kalau saya melihat dengan mata kepala saya itu sudah kalau untuk mau hidup sudah tidak mungkin. Sebetulnya istri saya itu harus meninggal dunia sebetulnya. Tetapi di malam terakhir itu besoknya beliau cerita ke saya bahwa malam itu ada sosok berjubah putih, wajahnya bersinar lalu berbicara kepada istri saya bahwa berbicaranya seperti ini. Anakku, engkau tidak akan meninggal sebelum usia 70 tahun. Dan, melihat penderitaan ini sudah tidak sanggup lagi dan di situ yang hati saya berbicara bahwa harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bermulanya seperti itu Pak melalui proses penderitaan ini Pak. Kira-kira demikian Pak Paul. Iya. Lalu kenapa istrinya yang ketemu Tuhan Yesus itu istrinya atau Pak Rizky? Yang Ya, tadi Pak, yang dapat dan mimpi itu. Sesinya bukan itu empat mata Pak. Iya, yang ketemu itu siapa? Yang tadi dapat penglihatan itu siapa? Istri saya. Loh kok malah yang jadi Kristen kamu? Sebelum sakit itu kan saya sudah melewati itu melihat sakit itu sudah tidak parah, sudah sangat parah dan saya sudah kebingungan. Nah, jadi ya yang salah satu yang ada di pikiran saya di hati saya itu adalah Tuhan Yesus ya. Harus berdoa dan memang itu tidak ada jalan pilihan lain dan saya harus berlutut dan sudah 15 tahun tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah puji-pujian dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam diri saya dan saya bisa berdoa, saya bisa puji-pujian, saya bisa tumpang tangan ke istri saya dan memang jadi melalui peristiwa ini dan itu meyakinkan saya bahwa saya harus kembali kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya panggil nama Dia, mujizat itu terjadi. Ya sudah kalau gitu berdoa sama Tuhan Yesus supaya hidupmu dirubahkan. Nanti dengarkan khotbah ini ya, nanti kita dengarkan. Baik, Pak. Sehingga hidup kita jadi berkat. Enggak orang-orang sekeliling kita itu bisa diberkati ya. Oke. Terima kasih kesaksiannya luar biasa ya. Dan juga pertanyaannya nanti akan dijawab di firman Tuhan yang berikut ini.